Silakan dimakan kuenya, Bu. Ini namanya kue roti cup nih. Kue ciri khas dari Ngabang. Mak Yu sampaikan setelah video ini selesai kita ambil, apa saran pendapat Mak Yu untuk usaha UMKM tersebut? Harapan kepada pemerintah biar dapat bantuan UMKM seperti itu, silakan disampaikan. Sebelumnya saya terima kasih sekali karena Mas Arif sudah mengundang saya di channelnya untuk pembikinan kue roti cup ini. Satu, pesan saya kepada pemerintah Kabupaten Landak khususnya ya, untuk Kecamatan Ngabang ini, saya minta mohon perhatiannya kepada UMKM Kabupaten Landak ini untuk memperhatikan usaha kecil saya ini, karena selama ini saya belum pernah dapat bantuan dari UMKM atau bantuan dari dinas-dinas terkait, yaitu dinas Koperindak ataupun UMKM. Padahal saya ini udah lama berkecimpung di pembikinan kue roti cup ini, udah hampir 5 atau 6 tahun, tapi belum pernah saya dapat bantuan sedikit pun dari pihak pemerintah. Ya, setidaknya ya perhatian pemerintah terhadap kue ciri khas ini. Saya banyak bertanya dengan kawan-kawan yang lain, mereka udah biasa dapat bantuan, sedangkan saya ini belum pernah sekalipun dapat bantuannya. Dan saya udah lama gitu, udah dikenal ke seluruh Ngabang ini kue roti cup saya ini. Saya udah titip ke warung-warung, warung kopi, toko-toko makanan, kelontong, udah saya masuki, tapi sampai saat ini pihak dari pemerintah belum ada memberikan bantuan. Ya, bantuannya setidaknya seperti bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan untuk pembikinan ini. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan dengan tayangan ini pemerintah bisa membantu saya. Ini contoh dari produksi saya. Nah, produksi saya ini udah saya punya merek sendiri, namanya kue khas Ngabang roti cup Bu Ayu. Ada saya cantumkan nomor WA-nya, bisa hubungi nomor WA ini. Mudah-mudahan pemerintah ataupun pihak terkait dari UMKM dan Koperindak bisa membantu dan usaha saya ini supaya bisa lanjut kembali. Terima kasih. Ini adalah proses melalak ya, melalak pembuatan kue khas Ngabang.
Kabupaten Landak, yaitu Roti Cup. Nanti kita akan lihat hasil daripada pembuatan Roti Cup ini dari awal sampai akhir. Kita bersama dengan Roti Cup Mak Ayu. Inilah Mak Ayu yang membuat Roti Cup kue khas Ngabang. Kue khas Roti Cup ini merupakan kue khas Kota Ngabang dari zaman dahulu kala sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Ngabang dan sekitarnya. Ini proses awal, jadi air santan ini diaduk sampai kental ya, sampai keluar minyak ya, di atas kompor dengan api yang sangat besar. Ini diaduk sampai keluar minyak. Sudah keluar minyak, masukkan gula pasir. Masukkan gula pasir. Sampai gula pasirnya larut dengan santan tadi. Udah kira-kira larut, udah enggak terasa pasirnya itu. Nah, baru dimatikan kompornya. Terus setelah itu apa lagi? Udah itu kita diamkan sekitar 6 jam supaya dingin. Ini untuk takaran berapa kilo? Kalau untuk takaran ini saya bikin 4 kilo. Ya, ini 4 kilo ya. 4 Takaran kilo. 4 kilo, santan 4 kilo ya. Santan 4 kilo. Ini Gulanya berapa kilo itu? gulanya sekitar 1 kilo 6 on. Ya, untuk gula 1 kilo 6 on. Apalagi yang biasa dicampur untuk bahan-bahan selanjutnya? Telurnya 4. Telurnya 4. Enggak, satu takaran 4 berarti dikalikan 4 16 butir telur. 16 butir telur. Itu pun yang diambil kuningnya. Oh iya. Jadi telurnya itu yang diambil kuningnya aja ya, tidak dipakai putihnya. Putihnya enggak dipakai. Itu untuk takaran 4 kilo ya. Takaran 4 kilo. Susunya kalau satu takar itu hanya setengah kaleng. Oh, iya. Susu kental manis tuh. Karena kita bikin 4 takaran. Jadi kita susunya 2 kaleng. Terus vanili secukupnya. Ya, nah, tepungnya itu waktu kita mengadonnya itu diambil sedikit-sedikit, tidak sekaligus, supaya adonannya itu tidak keras. Sekali kita menyetak itu ambil 2 sendok. Sudah itu diambil tepungnya hanya 1 sendok. Itu bahan-bahannya setelah dicampur semua ya. Ya, setelah dicampur semua bahan-bahannya. Supaya tidak habis. Oh ya, jadi Kadang-kadang kan air santan tadi itu yang kita panggang di atas api, terus kita campur daun pandan ya, daun pandan. biar supaya wangi ya, biar supaya wangi. Nah, inilah daun pandannya, cukup hanya 1 lembar aja. 1 lembar aja, 1 lembar. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1 lembar Karena nanti aja. itu kan dikasih vanili. Oh ya, nanti dicampur vanili lagi. Biar wangi saja. Ya, itu untuk wangi aja. Ini jangan sampai tidak diaduk terus nih, supaya santannya pecah. Kalau dibiarkan nanti takutnya pecah santannya. Yang kedua, di bawahnya itu nanti takut turun ada kerasnya lah. Ah, di bawahnya kan nanti kalau lama dibiarkan nanti kerak. Jadi proses untuk awal ini, jadi santannya harus diaduk ya. Nah, terus pokoknya dari sampai pertama jadi kita minyak. masukkan sampai nanti keluar minyak, nggak boleh berhenti. Inilah susahnya kadang-kadang kalau bikin roti kampung, susahnya ya gitu. Nanti waktu pas mau ke minyaknya keluar pun nanti akan keluar seperti apa tuh, lepu-lepu gitu tuh. Nah, itu tandanya itu nggak lama lagi itu santannya udah jadi, udah masak. Nah, kadang kalau orang yang tak tahu tuh bikinnya itu kadang-kadang nggak jadi roti cupnya itu, kadang seperti apa tuh, karet kata orang Ngabang bilang. Waktu dicetaknya itu dia udah mau jadi dia. Hanya Teksturnya itu agak rusak ya. nah jadi nggak cantik ya waktu nanti nyetaknya itu, karena santannya itu nggak masak. Kemasakan pun tak boleh, nah, mentah pun tak boleh. Ini menggunakan tepung apa, Mayu? Ya tepung biasa, tepung beras, Tepung terigu. segitiga biru tuh. Oh, tepung terigu segitiga biru ya. Tepung terigu biasa aja pakai.
Terus nggak ada campuran tepung lain? Nggak ada, itu aja. Nanti setelah itu tepungnya diapain? Dicampur di dalam santan itu? Nah, nanti waktu kita mau mencetaknya diambil sedikit-sedikit, tidak langsung. Jadi adonan santan dengan tepung ini diambil takarannya. Adonan santannya 2 sendok, nah, tepungnya hanya 1 sendok. Diaduk sampai dia bisa dicetak. Itu seterusnya sampai selesai cetakannya. Dia kalau sekaligus nanti keras ya. Jadi tidak mudahnya tahapannya ya. Jadi Iya. tahapannya itu panjang sekali dari awal sampai bisa kita makan roti cupnya. Dan inilah kue khas Ngabang yang sangat melegendaris dari zaman dulu sampai sekarang masih Tanpa menggunakan dipromosikan. Dan ini merupakan kue yang bagus untuk dikonsumsi bagi semua kalangan, baik anak-anak maupun bagi orang dewasa ataupun orang tua. Karena zaman dulu itu kan kelapa itu karena banyak. Jadi orang tua dulu tuh gimana caranya supaya kelapa ini bisa dimakan, bisa dijadikan kue. Akhirnya dibikinlah kue ini. Nah, sejarahnya gitu. Dan ini tanpa pengawet, kandungan Tidak pengawet. ada sedikit pun pakai pengawet. Ini asli emang dari santan kelapa, tidak ada dikasih Jadi bisa pengawet. tahan berapa lama itu Mayu? Kalau biasanya orang tua dulu tuh bikin ini dari lebaran itu ya, Idul Fitri sampai mau lebaran haji pun tahan. Yang sekitar penting itu sebulan 2 bulan iya, tahan. nggak tahan. Yang penting waktu kita lagi manggangnya itu harus betul-betul masak. Nah, kalau orang tua dulu tuh tepungnya itu disangrai dulu. Disangrai dulu sampai dia apa warnanya itu agak kuning-kuningan lah, nggak terlalu kuning kuat. Nah itu tahan, makanya orang tua dulu tuh bikin kuenya itu kadang-kadang tahan sampai berbulan-bulan karena tepungnya emang betul-betul masak deh. Disangrai dulu sampai betul-betul masak. Ini udah mulai mendidih ya. Ya, ini boleh berhenti. Yang pakai pecah. Oh, jangan sampai santannya pecah. Ya, inilah rumitnya bikin roti cup ini. Cuman rasanya itu pastinya manis ya. Karena santan asli, tidak dikasih bahan yang lain. Tidak pakai mentega, tidak pakai margarin ataupun yang lainnya. Asli dari santannya. Oke, kita saksikan pembuatannya dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita lewati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lalu dimasukkan gula pasirnya. Kemudian setelah ini proses masuk gula pasir. Ini masih ada apa namanya itu seperti kalau kawah tuh meletup-letupnya itu masih ada. Nah, ini tandanya belum masak. Jadi sampai Belum. letupannya. Iya, sampai letupannya hilang. Kalau orang abang bilang udah buak, orang abang bilang. Nah, ini kan masih ada letupan-letupan. Itu tandanya lalaannya itu masih belum masak. Ini berapa lama lagi harus masuk? Sekitar 5 menit lah. Dari awal tadi sekitar setengah jam lebih. Ya, setengah jam lebih. Ini tergantung juga banyak sedikitnya santannya. Kalau santannya ya sedikit ya 10 menit, atau kalau kita bikin 1 kilo sih 10 menit udah jadi. Oh, gitu. Karena ini 4 kilo. Karena ini 4 kilo jadi agak lama sedikit. Emang nih kita harus sabar kerja gini nih, nggak bisa kita ini mau cepat-cepat. Tanpa ada kesabaran nggak bisa.
pasir yang sangat penting sekali, yang sangat kadang-kadang orang di sini lah kegagalannya, kadang-kadang orang bikin kue roti cup ini karena mereka belum tahu gimana akhir dari proses melalaknya. Ini banyak yang gagal. Jadi kalau ini nggak diaduk tetap berkerak ya? Iya, nanti berkerak, dalamnya itu kan hitam nanti. Ini harus tetap diaduk walaupun ini nggak boleh ditinggal sebentar. Tidak boleh. Kita harus standby terus di depan kompor nih, tidak boleh. Walaupun kita mau ganti harus ada yang gantikan, tidak boleh sampai berhenti. Orang kadang-kadang itulah malasnya bikin kue ini, cara bikinnya itu melelahkan. Kita terus menghadap api terus. Ini nggak lama lagi nih. Minyaknya yang mana minyak? Ini minyaknya ini kan kalau kita emang nggak nampak minyaknya itu, tapi kalau kita dilihat dari ini nih, kalau kita diamkan nih yang kuning-kuning ini mulai naik nih minyak nih. Nah ini nih, karena kita sering diaduk makanya minyaknya nggak mau keluar dia, mengendap ke dalam dia, karena kita ngaduk terus. Kalau nggak diaduk dia naik ke atas minyaknya. Kita biarkan terus ya, nanti berkerak adonannya. Ini udah mulai, ini proses terakhir. Nah ini udah nggak ada lagi ya. Nah, letupan-letupannya itu udah berkurang, udah nggak ada lagi, dan minyaknya pun nampak bening. Kalau tadi minyaknya masih keruh, minyak kelapanya itu masih keruh, itu belum masak. Karena ini udah nampak kuning, udah bening, berarti ini lalaannya udah masak. Dan boleh dimasukkan gula pasirnya sekitar 1 kilo 6 on, karena ini kita untuk bikin takaran 4 kilo santan tadi. Kalau 1 kilo santan berapa on? Berarti gulanya cuma 4 on saja. 4 on. Iya. 1 kilo santan 4 on 4 on gula, karena gula ini pasir, iya gula pasir. Cari gula pasir yang halus, jangan gula pasir yang kasar. Oh gitu. Jadi menggunakan gula pasir yang halus. Yang halus, yang putih. Kalau yang agak kuning kadang-kadang emang sih manis rasanya. Cuman warna nanti dari roti cupnya itu enggak cantik. Agak kegelap-gelapan gitu. Enggak putih jadinya. Nah, pemilihan gulanya pun harus selektif juga, enggak sembarangan. Gulanya harus betul-betul gula yang putih dan halus. Jangan gula pasir yang kasar. Ini waktu mengaduk ini gulanya itu harus betul-betul larut, jangan sampai ada terasa gulanya dulu. Ini masih ada, ini kresek-kresek kuningan. Nah ini berarti gulanya belum larut. Ini terus diaduk sampai betul-betul larut. Jadi ada perubahan tekstur ya. Nah sekarang kan warnanya udah agak kuning-kuningan. Karena tadi dicampur dengan gula pasir. Ini sampai mendidih. Sampai mendidih lagi. Iya, sampai mendidih lagi. Ini proses setelah dikasih gula berapa? Nah, sekitar 10 menitan lah. Sekitar 10 menit. Juga harus diaduk ya. Diaduk. Nanti kalau nggak diaduk kita dikerak lagi, Bro. Apalagi gula ini. Gula ini kan mudah kerak. Jadi santan dan tadi udah menjadi minyak campur gula pasir. 1 kilo 6 on. 6 on. 6 on ya. 1 kilo 6 on. 1 kilo santan 6 on gula pasir. 1 kilo santan 4 on gula pasir. 4 on. Nah, karena ini bikin 4 kilo santan, jadi gulanya 1 kilo 6 on. Jadi 1 kilo santan yang kita panggang dari api seperti ini sampai menjadi minyak, itu gula pasirnya 4 on. Jadi 1 kilo per 4 on. Ya, masih agak masih kasar.
Jadi sampai gula yang dilarutkan ini halus tanpa ada tekstur gulanya lagi. Nah, betul-betul hancur. Cair. Ya. Dan menyatu dengan santan gula. Ini harus diaduk supaya juga lebih tutup dan tidak ada lagi terasa pasirnya. Tapi udah betul-betul masak. Setelah proses ini apa lagi biasanya? Ya, kita diamkan lagi selama 6 jam. Dingin sampai dingin ya. Sampai dingin nanti dia gimana teksturnya? Teksturnya akan tetap seperti ini. Oh gitu. Iya. Tidak mengeras ya? Tidak. Ya kan karena bercampur dengan santan tadi. Ini tidak mau keras lagi. Tetap seperti itu. Cuman agak kental sedikit. Tapi tidak keras. Jadi setelah kita biarkan 6 jam itu setelah itu prosesnya. Nah, prosesnya pencampuran adonan lain, bahan-bahan lain. Seperti apa itu bahan-bahan? Telur, susu, Untuk telur berapa? 1 kilo santan, 4 butir. Gula pasir, terus 1 butir telur ya? 4 butir telur. 4 butir telur. Setelah itu kasih apa lagi? Vanili secukupnya. Ini secukupnya. Dan susu kaleng setengah kaleng. Susu kental manis ya? Itu untuk takaran 1 Itu kilo. 1 kilo. Kalau 4 kilo ini Berarti 4 kaleng ya? 2 kaleng. Oh, 2 kaleng. 2 kaleng susu kental. 16 kuning telur itu, ingat kuning telurnya, putihnya jangan diambil. Oh, 16 kuning telur. Ukuran 4 kilo santan. Sekarang kita buat. Nah, terus vanilinya itu sekitar 1 botol vanili yang ukuran kecil, dan tepungnya itu secukupnya, karena tepung ini tidak bisa ditentukan berapa kilo, tergantung nanti waktu kita mencetaknya, karena waktu kita mencetak tepung itu diambil sedikit-sedikit, tidak sekaligus ngadonnya. Oh, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya. Nah, ini udah mulai mendidih, udah mulai seperti lepuk-lepuk. Nah, ini berarti udah masak. Berarti cukup panjang prosesnya. Iya. Jadi membuat kue tidak mudah dan rasanya pun bisa dipastikan enak. Nah, ini udah kue khas dari orang Ngabang sendiri. Iya. Nggak ada dijual di lain. Dan ini tidak dijual di tempat-tempat lain, kecuali orang Ngabang yang membuatnya. Biasa kue ini digunakan tahun sekali untuk hari raya Idul Fitri. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang udah banyak dijual di tempat-tempat pembuatan kue roti cup ini. Ya, salah satunya ada di Dusun Ngelir Tengah 1, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Itu di tempat rumah kediaman Bu Ayu, yang pembuat roti cup ini. Jualannya udah di warung-warung ada. Ya, ini tipenya di warung-warung warung kopi. Oh, gitu. Ini udah masak ya. Nah, ini udah selesai. Kita matikan kompornya. Oke. Masih harus diaduk dulu, jangan sampai tidak diaduk dulu. Karena kompornya udah dimatikan, tetap selalu diaduk. Ya, karena takutnya nanti di bawahnya bergerak. Karena polinya ini masih panas. Oh gitu. Tapi gulanya udah cair. Ya, nah ini kan teksturnya lain. Nah, udah agak udah encer dan tidak terasa lagi pasirnya. Nah, selesai, kita diamkan selama 6 jam sampai betul-betul dingin. Baru dimasukkan adonan yang lain atau bahan-bahan lain. Ya, cukup sekian lah video kali ini tentang pembuatan roti cup ini tahapan awal ya. Nanti kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke, saksikan terus pembuatan roti cup Bu Ayu ini di channel Ya Syaruk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.